Sekali lagi Yesus mengajari kita untuk bela rasa, bermurah hati, ikut mengerti, memahami perasaan orang lain atas segala tindakan kita. Jangan sampai tindakan kita itu melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar semangat untuk bermurah hati, berbela rasa, dan menjaga diri supaya tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun yang ada di sekitar kita dapat kita hidupi. Karena cinta kasih itu adalah sesuatu yang sungguh mulia. Kalau ini dihayati, bisa menjadi sarana untuk membangun relasi yang baik dengan siapapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo, frater, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Pagi ini kita bersama-sama diundang untuk kembali menghadap Tuhan, bersyukur di dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjadikan kami anggota keluarga-Mu berkat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semakin menyadari betapa besarnya kasih-Mu, sehingga kami pun semakin mengasihi Engkau dan sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai orang Israel, apakah sekarang yang dituntut oleh Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya tiada lain ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu demi kesejahteraanmu. Hendaknya kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yaitu kalian yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegar hati, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang agung, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut padanya, dan demi namanya engkau harus bersumpah, Dialah pokok pujianmu, sebab Dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu. Seperti yang telah kau lihat sendiri, hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.
Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Matius itu ditulis pertama-tama untuk komunitas Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus. Bagi orang-orang Yahudi yang sudah genap umur 19 tahun ke atas, itu diwajibkan untuk membayar pajak tahunan bagi pemeliharaan bait Allah. Dalam konteks keseluruhan Injil yang kita baca hari ini, lalu muncul masalah bagi orang-orang Yahudi yang telah bertobat menjadi pengikut Yesus. Apakah mereka ini masih diwajibkan membayar pajak bagi pemeliharaan bait Allah? Karena mereka sudah menjadi pengikut Yesus dan gak ada urusan secara langsung dengan bait Allah. Yesus meminta Petrus untuk memberitahu teman-temannya supaya membayar pajak dengan cara diminta untuk memancing, dan setelah mendapatkan ikan dan kemudian dia harus membuka mulutnya, dan kalau di dalamnya ada mata uangnya 4 dirham, bayarlah. Satu untuk Yesus dan yang lain untuk dia. Alasannya di sini jelas dikatakan oleh Yesus, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya, yaitu orang-orang Yahudi. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Ide dasarnya dari proses membayar pajak yang ditekankan oleh Injil ini adalah apa? Bahwa bait Allah seharusnya
tidak menjadi batu sandungan bagi komunitas Kristen. Dan juga bukan hanya bait Allah sebetulnya. Hal-hal yang terkait dengan ritual keagamaan yang juga berasal dari Yahudi semestinya tidak menjadi masalah bagi komunitas-komunitas Kristen sejauh itu tidak melanggar moral dan iman. Komunitas Kristen dapat bermurah hati, bahkan kalau itu tidak diwajibkan, terkait dengan masalah membayar pajak untuk pemeliharaan bait Allah. Bermurah hati untuk orang lain, untuk siapa saja, itu semua adalah hal yang baik. Dan itulah yang mau dikatakan oleh Yesus. Dan ini kalau diterapkan dalam kehidupan kita bersama, sebagai orang Katolik yang hidup di tengah masyarakat, hidup bersama dengan orang-orang lain, sangat-sangat bagus. Yesus menekankan soal cinta kasih, soal kemurahan hati, tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Itu sesuatu yang sangat mulia kalau kita hidupi dalam kehidupan kita sehari, terutama terkait dengan hidup bersama dengan orang lain. Secara internal dalam hidup gerejawi kita, di dalam agama kita pun ada peraturan berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang berumur 18 tahun ke atas sampai umur 60. Lalu yang sebelum 18 tahun dan di atas 60 tahun tidak terikat kewajiban. Tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan bagi teman-teman kita yang terikat untuk kewajiban berpuasa. Kalau orang ini walaupun tidak diwajibkan dan masih melakukan puasa untuk menjaga perasaan supaya tidak menjadi sandungan, sungguh itu hal yang sangat mulia untuk dilakukan. Sekali lagi Yesus mengajari kita untuk bela rasa, bermurah hati, ikut mengerti, memahami perasaan orang lain atas segala tindakan kita. Jangan sampai tindakan kita itu melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar semangat untuk bermurah hati, berbela rasa, dan menjaga diri supaya tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun yang ada di sekitar kita dapat kita hidupi. Karena cinta kasih itu adalah sesuatu yang sungguh mulia, dan kalau ini dihayati bisa menjadi sarana untuk membangun relasi yang baik dengan siapapun. Kita mohon semuanya ini dalam Ekaristi kita pagi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Mampukanlah kami untuk menghayati kebebasan sejati sebagai anak-anak-Mu, sehingga mampu mewartakan kabar sukacita, sampai akhirnya Kau perkenankan mengalami sukacita abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.